ku rasa demi cinta wujudkan sebuah harapan. Namun ku rasa cukup ku menunggu. Semua rasa telah hilang. Cinta yang ku tunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Oke, baik, itulah salah satu hobi saya. Ya, benar, menyanyi. Tentu suara saya, walaupun suara saya pas-pasan juga sangat fals, tapi suara saya ini hanya dinikmati di kamar mandi saja tentunya. Dan juga tidak ada satupun produser yang mau mengajak saya untuk membuatkan album tentunya. Mungkin karena suara saya jelek mungkin ya. Oke, tapi tidak ada kaitannya dengan tema bisnis kita pada malam hari ini. Tema kita pada malam hari ini yaitu My Hobby is My Business dalam acara yang sangat luar biasa yaitu Nubis yang muda yang berbisnis. Oke, sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan dong. Oke, selama 1 jam ke depan saya akan menemani pembisnis muda yang ada di rumah dan juga penonton yang ada di studio tentunya dengan sumber inspirasi yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi pada 1 jam ini nanti saya tidak akan sendiri, ditemani dengan seseorang yang sudah tidak asing di acara Nubis ini. Oke, tadi belum perkenalkan nama saya Asrianggita Agustina dan juga langsung saja kita panggil bintang tamu kita yang sudah tidak asing ini di Nubis, Coach Meriza. You shoot me down, but I won't fall. I'm afraid. Shoot me down, but I won't fall. Oke, Coach. Makin ini ya, apa lagi seneng banget gitu. Agak beda tampilan Agak saya beda. hari ini. Biasanya saya pakai baju Pakai yang baju apa? apa ya, baju serius yang ya. agak semi ya. Ini Sekarang luar kita pakai biasa. baju olahraga mau kemana? Mau lari? Kelihatannya tadi sudah lari deh, menuju ke sini. Larinya Oke. cuma sedikit doang. Betul, Coach. betul, Iya, betul. betul sekali Tapi ya. spiritnya yang penting. Spirit sama. Jadi Betul banget. malam ini para Nubis muda yang luar biasa, kita ngebahas satu tema yang berhubungan dengan hobi. Hobi dan juga hobinya pasti tentang ini ya, baju yang kita pakai. Salah ya? satunya. Usahanya. Salah satunya, betul. Jadi saya benar-benar terinspirasi juga dengan narasumber inspirator kita malam ini. Beliau benar-benar bagi saya pebisnis muda yang luar biasa karena dari hobi dia bisa mendesain jadi bisnis. Iya. Nah, Atau ini bisnis bisa jadi hobi ya? Coach? bisa Bisa ya. dibagi. Cuman yang kita akan dalami bagaimana sih seorang pebisnis itu mulainya dari hobi. Selama ini kita di GMB Entrepreneur School selalu mendorong banyak anak muda selalu, ayo kamu mulai bisnisnya hobinya apa? Hobinya apa ya gitu. Saya tadi bicara dengan narasumber kita malam ini, dia bilang, wah bisnisnya tuh udah mulai dari kecil hobinya. Ya, sangat Hobinya luar biasa ya sekali ya. betul. Hobinya itu main bola katanya. Main bola. Bagi saya ketika dalam menjadi pebisnis banyak sekali yang ingin sukses dalam bisnisnya gitu. Dan kalau didukung oleh hobi itu akan jadi luar biasa. Pastinya. Betul Dan sekali. juga pernah ada pepatah yang bilang gini ya. Maksudnya bukan pepatah, tapi ada seseorang yang bilang, yang pasti udah terkenal sekali. Kata-katanya begini, pekerjaan yang paling menyenangkan Asik. yaitu hobi yang dibayar. Luar biasa. Kata-kata kiasan itu udah Betul, udah betul tidak asing sekali, lagi ya. Dan wali kota kita sendiri tuh, Coach. Kenapa di dalam konsep bisnis itu jelas dia selalu harus bisa meng-create yang namanya money. Money. Jadi create money dalam bentuk profit ya. Jadi bagaimana selama ini anak muda seringkali dia punya hobi, cuman dia tidak bisa meng-create yang namanya money. Dia bisa Jadi jadi hobi uang. sebatas hobi saja ya. Betul, bahkan jadi cost center gitu ya. Cost center dalam artian dia tidak menjadi uang. Nah, dalam konteks ini agak optimal ya. Malam ini kita coba siapa sih orang ini dan apa inspirasi yang bisa terdapat. Kemudian kita coba gali apa yang bisa kita ambil dari mereka gitu. Ya, banyak hal saya yakin
ketika hobi di-create jadi money, itu akan menjadi luar biasa. Luar biasa sekali ya tentunya. Ya Betul. betul sekali. Itu salah satu sedikit dari konsepnya Betul, ya. betul sekali. Dan ngomong-ngomong kalau misalnya ini apa sumber Yep. sumber inspirasi kita malam hari ini kan orangnya sangat spesial Yep, sekali ya. betul. Nanti juga kita bakalan ngobrol-ngobrol Ya. tentang omsetnya, Ya, pokoknya ntar betul. ngobrol-ngobrol aja. Semuanya lah, semuanya. Semuanya sekali. Pasti luar biasa. Oke, tapi nanti sebelum kita ngobrol-ngobrol sama sumber inspirasi kita lihat dulu tayangan berikut ini. Oke. Kita sadari bersama, tapi tak bisa apa-apa. Kita sadari bersama. Tak pernah ku mengerti, aku segila ini. Aku hidup untukmu, aku mati tanpamu. Tak pernah ku sadari, aku sebodoh ini. Aku hidup untukmu, aku mati tanpamu. Oke, baik pemirsa, masih bersama saya Srian Gita Agustina, tentunya dalam acara yang sangat luar biasa yaitu Nubis. Yang Yang muda. muda, yang berprestasi. Oke, semangat sekali ya penonton studio ini. Oke, pemirsa muda di rumah, seperti yang tadi saya udah bilang, kalau nanti segmen kedua ini kita akan menghadirkan sumber inspirasi kita yang sangat luar biasa, tentunya. Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol sedikit nih. Tadi aku belum, Asri belum puas nih, coach ngobrol sama coach ya. Ya coach, kalau menurut coach Merska ini, untuk hobi, untuk tema pada malam kita hari ini, konsepnya seperti apa sih? Jadi saya menemukan banyak sekali entrepreneur muda itu ya. Khususnya saya juga di kampus gitu. Ketika saya di kampus melihat banyak sekali anak muda atau mahasiswa itu punya bisnis gitu. Iya. Cuman masalahnya seringkali bisnis yang mereka jalan itu tidak berdasarkan yang namanya hobi. Hobi. Nah, tantangannya luar biasa gitu ketika bisnis itu tidak berdasarkan hobi. Artinya apa? Selalu saya tekankan dua hal mendasar yang mendasar ketika seorang ingin sukses dalam bisnis adalah speed up-nya. Nah, ini nanti kita lihat dulu ya. Nanti kita Coba lihat dulu Nanti lihat. bagaimana sumber inspirasi kita malam ini. Oke, penasaran pasti Betul. pebisnis muda yang di rumah lihat juga Ya. ya. Oke. Betul. Oke, kalau gitu pemirsa langsung aja kita lihat VT sumber inspirasi kita berikut ini.
Oke, baik pembisnis muda yang ada di rumah dan juga penonton yang ada di studio ini. Tadi kita udah lihat tayangan berikut tentang sumber inspirasi kita. Nggak lagi langsung tanpa basa-basi, langsung aja kita panggilin sumber inspirasi kita, Rizky Okta Rahman. Oke, Rizky di tengah. Alhamdulillah baik. Oke, Rizky, gimana kabarnya nih pada malam hari ini? Insya Allah harus baik. Insya Allah harus baik. Pasti baik ya. Kalau di kita tuh namanya luar biasa. Luar biasa juga, luar biasa. Luar biasa. Karena saya juga luar biasa pakai baju ini. Iya. Ini bikinin produksi elastiko. Sedikit dadakan tapi yang penting maksimal. Dadakan lagi. Dadakan begini Dadakannya ya. kayak gini ya. Tapi nggak apa-apa, bagus kok, enak pakainya ya. Oke, Oke. Rizky, sumber inspirasi kita nih, Ya. coach ya. Iya betul ya. Tadi saya lihat ngobrol sebelum kita masuk luar biasa ya gitu. Jadi kalau sudah sesuai tema kita malam ini, bagaimana sih hobi itu kalau dipinit itu bisa jadi bisnis. Itu Ya. yang penting sekali ya gitu. Ketika bicara tentang bisnis itu tidak melulu apa yang harus dilakukan. Misalkan, Oke, kapan sih mulainya bisnis ini? Gambaran dulu nih, bisnisnya apa sih sebenarnya ya? Untuk produk ini sendiri itu base layer olahraga. Oke. Base layer olahraga yang kita namakan Elastiko. Oh, Elastiko. Nama-nama. Brandnya ya? Brandnya Elastiko, iya. Oke. Itu tahun berapa ini mulai? Tahun mulainya 2010, 2010. 2011, 2012, 2013 kita mulai ke jersey. Luar biasa, cukup lama sekali ya. Tepuk Itu- tangan dong penonton yang di studio. Dia udah kurang lebih 5 tahun ya, 5 tahun. Sangat lama banget ya. Tema kita malam ini hobi. My hobby is my business. Jadi hobi adalah bisnis. Gimana ceritanya nih? Heeh. Bisnis ini awalnya. Sedikit tentang bisnis Elastiko sendiri. Heeh. Waktu pertamanya sedikit unik. Uniknya waktu bermain PS dengan teman, PS, ada skill yang namanya Elastiko. Oke. Kita ngambil artinya dari situ. Oke. Untuk penempatan angka 7-nya itu setiap tim sepak bola yang menggunakan angka 7 adalah bintang. Satu. Jadi ini mulainya dari hobi ya. Hobi, betul. Hobi sebenarnya apa sih? Hobi sebetulnya sepak bola. Sepak bola. Pasti kalau cowok rata-rata hobinya sepak bola Sepak ya. bola. Gak mungkin main Barbie kan? Tadi hobi sepak bola. Kalau begitu apa tujuan dulu itu sih cita-citanya? Kalau dulunya emang sedikit pengen ada menggunakan jersey angka 10 dan nama Rizky di jersey timnas. Oke. Tapi untuk sekarang alhamdulillah produk dipakai oleh pemain timnas. Oke, luar biasa sekali ya Rizky ini. Jadi kalau suka dukanya bikin bisnis kan tentu dari hobi ya. Rasanya udah puas belum nih dengan bisnis yang saat Kalau untuk mintis sendiri kepuasan belum. ya? Iya. Jadi masih banyak hal yang ini ya Yang gitu. digali. Nggak harus dikembangkan lagi. Dikembangkan ya. lagi. Kalau Pastinya. bicara apa sih kendala yang Rizky dapatkan ketika running bisnis ini? Kendala sendiri kalau dijalani dengan sungguh-sungguh, insya Allah selalu ada jalannya. Selalu ada. Yakin? Selalu ada jalan. Namanya Beneran? juga usaha ya. Selalu ada. Kalau usaha tuh kan biasanya naik turun, kadang di atas, kadang di bawah gitu kan. Bicara masalahnya masalah hobi ya gitu. Iya. Masalah bisnis gitu. Kalau boleh dibilang pasarnya udah sampai kemana nih? Ki? Pasarnya Bandung, kota-kota di Indonesia untuk negara tetangga Malaysia, Singapura. Luar biasa sekali ya, udah sampai ke tetangga-tetangga luar. Ekspansi. Tetangga mana? Tetangga yang ada di Arca Bukit. Artinya udah mulai Udah ke mengembangkan negara pasar luar. ya gitu. Kemudian kalau boleh dibilang dulu waktu memulai ini dananya berapa? Kalau untuk waktu memulai untuk modalnya sendiri, alhamdulillah di angka 300.000. 300.000. 300.000 udah 5 tahun jadi berapa? Harus disebutin. Harus ya. Dikaliin aja. Ini kita ingin teman pebisnis muda di rumah kita Berbagi info. ingin dapat ya supaya jadi inspirasi bahwa benar-benar Dan juga buat jadi hobi. motivasi ya, Betul, Coach ya. hobi itu benar-benar Ah. berapa sekarang? Aset. Insya Allah 100 sampai 500 tahun. Luar biasa sekali. Juta tapi kan, tadi nggak disebutin siapa tahu 100 sampai 500.000. dari 300.000 dalam 5 tahun jadi sambil maksimalnya 500. 500 Sambil juta. berputar uang. Betul, pasti dalam itu kan nanti dalam bentuk aset ya. Iya. Gitu. Kalau lokasi di mana? Lokasi sendiri konter kita di Jalan Sukajadi Bandung. Suka jadi. Di Jalan Sukajadi, pabrik lokasi semua di situ. Pabrik sama lokasi. Ya, Produksinya termasuk semua dengan di sana. konter juga. Termasuk counter Iya. ya gitu. Artinya satu tempat ya. Satu tempat. Tapi tetap mainnya ke
ekspansi ke luar negeri. Ke luar negeri, ya. ya. Nah kalau karyawan berapa? Karyawan sendiri sekarang 25 orang. 25 orang. 25 orang. Di situ bergaji nggak sih tuh? Bergaji. Bergaji. Yakin? Bergaji Benar kos. ini ya? Masa pekerja nggak digaji? Ya artinya kan di sini konsepnya bisnis ya, Iya. gitu. Artinya ada semacam tanggung jawab kan. Tanggung jawab. Gitu. Nah, ke depan apa rencananya ke depan? Insya Allah mau perdalam untuk menjadi pioner base layer di Indonesia yang mendunia. Mendunia. Iya. Tahun berapa targetnya? 2017 kalau ada izin di atas. Yakin? Insya Allah. 2015. 17. 17 karena suka angkat tujuhnya. Oh. Suka nggak tujuh? Jadi dari hobi yakin untuk menjadi leader ya, Iya. leader ke depan. Kalau apa ya, kalau bicara tentang hobi itu tentu banyak hal ya. Nah, saat ini sekali saya tanyakan, puas nggak dengan kondisi saat ini? Belum. Belum ya? Belum. Kalau untuk mensyukuri itu selalu. Sudah, cuman kepuasan belum ya? Belum ya. Oke. Ya, itu kita udah dapat informasi Tapi ya, gitu gitu. ya. Bagaimana banyak hal dari hobi itu dia udah bisa dalam 5 tahun. Emang sih dalam hal banyak yang kita sharing nanti ya di sesi ketiga. Oke. Oke, baik pembisnis muda yang ada di rumah, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sumber inspirasi kita Yap. yaitu Rizky dan juga Coach Meriza tentunya. Ya, betul. Oke, setelah tayangan yang berikut ini. Coach, kita tolong mic-nya ya. You shoot me down, but I won't fall. I'm titanium. You shoot me down, but I won't fall. I'm titanium. Iya. Oke. Oke, baik pembisnis muda yang ada di rumah, masih kembali lagi di acara yang sangat luar biasa bersama saya Astria Gita Agustina dalam acara Nubis. Yang muda yang berbisnis. Oke, masih pada semangat ya walaupun udah malam-malam. Oke, di samping saya masih bersama sumber inspirasi Ya, kita Rizky betul. dan juga sama Coach Meriza ya. Betul. Lanjut saja kita mau ngobrol-ngobrol, siapa barangkali penonton ada yang mau nanya atau Coach ada yang kurang gitu Ya ditanyain. pastinya tadi kita melihat bagaimana hobi itu kalau di manage dengan baik itu akan bisa create money ya gitu. Bagi pebisnis Rizky tadi udah buktiin dari sebatas hobi jadi uang ya gitu. Tapi yakin nggak sih dulu ketika hobi ini bisa jadi uang? Ketika menjalankan emang sedikit kurang yakin. Kurang yakin. Kurang yakin. Oke. Didalamin insya Allah. Tapi enak kan pekerjaan kalau misalnya kitanya udah hobi, jadi kita ngejalanin Senang. juga senang. Senang kan? itu jadi Semangat juga. para pebisnis muda itu kalau bisa ingin sukses kita benar-benar harus lihat gitu, hobi itu akan menjadi driver, kalau boleh dibilang jadi driver dalam artian dia akan mendorong ya gitu, mendorong bagaimana bisnis kita tuh bisa besar gitu. Nah mungkin ada yang mau tanya ya di sini, ada yang mau tanya silakan. Oke, barangkali ada yang mau nanya dari penonton yang ada di studio, boleh? Boleh? Berdiri, biar kelihatan kaki. Sini aja ya, boleh. Lihatin ke kamera. Kesini ke sana mas, Kesini aja boleh. boleh tanya nggak? Nggak boleh. Statusnya apa bujangan? Baru nikah ibu. Oh tanya, gimana hobi bisa jadi bisnis? Anda kan masih muda, bisnisnya udah hebat. Oke. Boleh tanya kan? Terima kasih. Terima kasih Bunda. Oke. Itu tadi. Itu gimana? Gimana sih katanya? Kalau untuk hobi jadi bisnis, pertama saya waktu itu menjalankan hobinya adalah bermain sepak bola. Bermain sepak bola dengan cita-cita pengen menjadi pemain timnas. Oke. Ya, pemain timnas. Kesini, rintangan. Waktu dalam perjalanan tersebut, kuliah tidak Oh, oke, satu. tidak Oke. tidak diteruskan. Ya, oke. Udah di situ mulai membangun bisnis ini dengan teman berdua, Ya. bertiga, bertambah dan berkembang. Bertahap. Oke, artinya itu benar-benar ada unsur
Ibu, jadi prosesnya itu tidak langsung ya, Iya. tidak langsung. Tadi ada proses. Itu baru terasa kan dari 2010 tuh, baru terasa naik bisnisnya tahun berapa? Baru kerasa naik bisnis di 2014. 2014. Iya, Jadi baru banget ya, baru baru ini ya. Iya. Tapi kan pencapaiannya luar biasa tuh Iya. sampai jadi kostum untuk sponsor tadi ya. Iya. Oke, untuk tim nasional. Oke, Rizky, aku mau nanya nih, kalau misalnya pasar-pasar yang udah pernah kirim, Hmm. biasanya kira-kira ke negara mana aja? Kalau untuk keluar Indonesia, Malaysia, Hmm. dari Singapura sama sedikit pernah ada order dari Spanyol. Spanyol. Luar biasa, udah jauh ya, tepuk tangan dulu dong buat Rizky. Oke, sangat memotivasi banget ya. Ya. Jadi buat para bisnis muda yang di rumah juga, jadi ini buat motivasi. Ya, di Dari sini lah hobi bisa kata menjadi kunci ya, bisnis. kata kunci kayak di sini. Bahwa kalau bicara tentang bisnis, saya selalu memulainya ada dua. Satu, ada yang berasal dari turunan. Iya. turunan orang tua, misal dia melanjutkan usaha orang tua gitu. Salah? Tidak, nggak salah kok gitu. Cuman yang sering terjadi adalah speed up. Nah, itu saya belum bilang bagi para pebisnis harus kuat dengan yang namanya speed up, percepatan. Bisnis itu bicara waktu gitu. Bisnis itu bicara waktu. Ketika bicara waktunya bisa jadi berhasil gitu, tapi lambat. Tapi ketika bicara dengan bisnis itu dengan hobi, itu luar biasa. Nah, apa yang harus dilakukan dalam konteks ini? Oke, sadar bahwa bisnis ini adalah benar-benar pilihan tahun berapa? Di pilihan untuk menjalaninya Ya. di 2011. 2011. Iya. Artinya apa? Bisnis dia itu ketika dia sadari hobi itu adalah itu, ya, dalam membola, berhubungan bola, itu akan terjadi percepatan ya, Iya. gitu. Tidak semua pebisnis 3 tahun, 4 tahun itu bukan indikator bahwa bisnis itu udah bisa berhasil. Tapi kalau itu di speed up dengan hobi, itu bisa cepat gitu. Apa yang harus dilakukan buat para pebisnis muda? Pertama, kuasai hobi. Pahami hobi. Hobimu apa sih gitu? Kadang kita perlu bertanya sama diri kita gitu. Apa sih hobi saya? Saya dulu bisnisnya nggak jelas gitu ya gitu. Hobi saya manjat pohon. Oh gitu, bisa jadi berubah namanya pohon gitu. Kalau manjat pohon, kira-kira jadi apa tuh? Itu pohonnya apa dulu nih? Apa? Pohonnya apa dulu? Pohon kersen aja yang dokter. Ya artinya apa? Ada namanya meta bisnis kalau bahasa saya tuh. Meta bisnis itu adalah bagaimana seseorang tuh punya bisnis yang relevan dengan apa yang dilakukan. Contoh pohonnya misalnya pohon mangga ya gitu. Bisa jadi karena dia menyenangin itu, maka bisnis dia tuh relevan dengan misalnya bisnis mangga. Gitu. Bisa berhasil? Bisa. Ya, Rizky tadi hobi dia adalah main bola. Bener gak ya? Main bola. Kemudian dia bukan berarti jadi pebisnis, jadi timnas anggota, tidak gitu. Tapi dia mencoba meta bisnisnya adalah misalnya gitu. Tuh. Jadi mensupport ya. Betul, ada lingkaran di situ. Ada Tapi semacam tetap masuk dalam hubungan karena dia pengennya masuk Wah, ke timnas. betul. Jadi itu dulu, ketika kita sudah paham dengan bisnis kita, banyak hal mendasar yang bisa kita kembangkan dari bisnis itu. Satu. Yang kedua, ketika kita sudah mengenal, kita harus naik kelas gitu. Kita harus naik kelas. Kita harus mengenal bahwa bisnis bicara itu adalah tetap bisnis. Ya. Oleh karena Pak, kita harus tahu konsep bisnis itu apa gitu. Kita harus tahu. Oke, dari 2011 baru naik kelas ya. Selama ini orang menjalankan, akhirnya dia mencoba mengenal bisnis. Apa sih bisnis itu gitu. Nah, bisnis selalu kita kembangkan di Game Entrepreneur School bahwa bisnis itu adalah UUD. Apa tuh UUD? Undang-undang dasar. Itu definisi lama gitu. Nah, Oh, sekarang dalam apa? konteks ini adalah ujung-ujungnya duit gitu ya. ujung-ujungnya Ujungnya duit duit. gitu. Bahwa bisnis itu selalu kita tekankan, bisnis adalah create money. Create money, bagaimana kita menghasilkan uang dalam bentuk apa? Profit ya. Seorang yang punya hobi, dia harus benar-benar paham gitu bahwa bisnis dia tuh akan dijadikan bisnis. Dua, dia harus benar-benar paham. Dia harus masuk kelas dalam artian kelasnya bisnis. Yang ketiga, dia harus benar-benar bisa mengembangkan skill dalam bisnis apa sih gitu. Yang pertama skillnya adalah skill jualan. Jualan nggak? Jualan. Langsung Kalau langsung ya, langsung dan online. dan online. Iya, dan Rizky langsung ikut jualan sendiri juga atau langsung lihat karyawan? sekalian ikut jadi marketing, sekalian ada karyawan. Oke, ini pelajaran bahwa pebisnis itu kalau boleh dihubungkan tadi create money dalam bentuk profit. Profit itu dihasilkan dari mana? Dari yang namanya TP sama dengan TR min TC gitu. Ujungnya adalah harus mencari profit.
revenue itu dihasilkan dari jualan. Oleh kenapa? Skill pertama kalau boleh dibilang mendasar adalah kita harus bisa jualan. Apa itu jualan produk kita gitu. Jadi jangan malu ya para pebisnis muda kalau bicara masalah hobi, jangan sama malu untuk jualan. Mungkin saya gampang, saya mau serahin ke karyawan saya, tidak bisa. Mas jualan. Skill yang selanjutnya harus dipahami adalah skill bagaimana kita memproduksi. Produksi apa? Hal berhubungan dengan hobi kita tadi. Hobi bicara apa? Hobi kita itu misal banyak ya. Kalau dia Rizky tadi produksi, dia harus bisa juga berproduksi gitu. Bisa jahit nggak? Sedikit. Artinya apa? Suka tidak suka harus bisa jahit ya, plus lo ya gitu. Iya. betul. Sumber inspirasi kita. Betul, oke. Oke, Ki, kalau misalnya Rizky untuk kalau apa ya untuk yang ingin membeli baju jersey, Ya. boleh menghubungi kemana sih? Langsung ke lewat Twitter kami elastico_7. Elastiko. _7. Oke, Oke, untuk oke. pebisnis muda di rumah silakan Kasih. follow langsung elastico_7. Untuk Dan juga Anda kalau yang bisa yang langsung nanya beli ya. jersey ya. Betul. Tapi ini apa? Untuk orderannya dibatas nggak minimalnya gitu? Kalau untuk pembuatan jersey sendiri itu minimal 15 piece. 15 Kalau piece untuk ya. material, Kasih. 1-2 orang. Jadi Oke. kalau aku pengen pesen boleh ya? Silakan. Langsung follow aja ya. Mungkin ada yang nanya mungkin ya di sini 7214213 ya. Silakan nanya, ada yang mau tanya tentang apa sih bisnis yang berhubungan, bisnis is my hobby, bisnis yang ada hubungan dengan Rizky. Ini penting sekali karena ini akan menjadi inspirasi buat kita gitu. Nah, boleh selanjut ya tadi? Boleh, Dua. silakan. Yang selanjutnya adalah seorang yang berhubungan hobi, dia tuh harus menghubungkan yang namanya attitude. Oh, ada yang Oke, nelfon. telepon. Oke, Halo. 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 Ya, dengan ibu siapa di mana? Halo. Halo. Iya. Dengan ibu Dengan siapa? Ibu Wida. Ibu siapa? Ibu Wida di Bandung. Ibu Mida di Bandung. Iya, Oke, salam Ibu buat Mida. Pak Riza. Halo. Iya? Salam buat Pak Riza. Oh, iya, salam buat Ibu. Kak Suliza. Iya, Bapak. Salam Pak, lama nggak ketemu. Kebetulan ini saya lagi lihat Bapak nih Nubis. Terinspirasi dari Bapak. Oh iya, Iya, Bu. pesan aja buat Mas Rizky yang ada di situ, tetap semangat. Yap. Yang jelas jangan putus asa. Yang namanya usaha, apalagi tahun-tahun seperti ini sangat mengerikan. Jadi tetap semangat, jangan putus asa. Ingat kalau saya punya semboyan dulu adalah bagaimana ya Pak ya? Semboyan saya ngembangin bakat. Yap. Bakatku butuh. Iya, semuanya sebab bakatku butuh. Jadi semuanya harus dijalani dengan ikhlas, Betul. tulus. Insya Allah pasti ada jalan. Insya Allah. Amin. Ibu ya, amin. Ya Rabbal. Selamat malam Pak Riza. Malam Ibu. Kapan-kapan ketemu lagi di mana ya Pak ya? Ibu Wida Bakso Tahu Pak. Oh iya Bu Wida, Iya, benar. kebetulan yang jualan pepaya California sampai sekarang Pak, saya masih nongkrong di Pasar Caringin. Iya, masih ingat Ibu, masih ingat Iya, waktu itu masih di ingat. Bobotoh Karena ya Bu kebetulan ya. banyak aktivitas saya di pasar-pasar induk, jadi saya banyak ya Baik. jarang lah untuk ini. Kebetulan ini saya lagi di Oh, betul sih. Mungkin Oke. pulsanya habis ya. Ah, Ibu Wida ini. Boleh dicoba lagi ya Ibu Mida, Betul, silakan betul. barangkali mau telepon lagi. Betul. Oke, baik Coach, ada yang mau bertanya lagi dari penonton, langsung aja. Silakan Oke. berdiri. Siapa namanya? Caca. Oke. Ada Caca yang mau nanya ke siapa nih? Nanya ke Coach apa nanya ke Rizky? Ke Rizky aja, boleh. Tadi baru Ya. disebutin baru nikah, Oke. jadi udah nggak ada. Kalau Oke. kalau toko offline sama counter kita ada di Jalan Sukajadi, Jalan Bijaksana 2 nomor 1. asing. Oke, artinya di sini ada beberapa poin tadi ya yang kita dapat. Satu, Bu Wida. Bu Wida itu saya masih ingat ketika beliau masih di ketika kita ketemu acara di Radio Bobotoh waktu itu. Ya, beliau adalah pebisnis, beliau perjalanan bisnisnya luar biasa. Dan kalau bilang betul, bakat konteks yang Ibu sampaikan tadi adalah bakat kubutuh ya Bu Wida, tapi akhirnya naik kelas. Ya kalau kita bicara tentang bisnis,
Ada masanya ketika kita di awal adalah bakatku butuh, tapi setelah itu kita harus mengembangkan bisnis berdasarkan peluang. Nah, ini berhubungan dengan rezeki tadi. Oke, ketika bicara hobi itu akan menjadi bisnis, kita harus punya attitude. Attitude-nya apa? Sikap yang benar dalam bisnis gitu. Selalu saya tekankan, menjadi seorang pebisnis jangan pernah dulu dalam tanda kutip mencoba udah merasa bangga. Bisnis saya udah bisa jalan. Bisnisnya Rizky baru 4 tahun, 5 tahun. Bagi saya belum teruji. Bagi saya belum teruji. Kenapa? Bisnis yang teruji itu minimal bagi saya 10 tahun. Minimal 10 tahun. Kenapa? Di situ ujiannya luar biasa. Apa yang sampaikan Bu Wida itu benar sekali gitu. So, kita bisa bayangkan 10 dalam tahun ini kita akan menghadapi banyak hal. Ya, pergulatan politik lah. Ya. Ada kemungkinan nanti pemerintahan baru naikin BBM. Pengaruh nggak, Ki? Pasti berpengaruh ya. Kenapa? Biaya produksi pasti naik ya. Nah, jadi apa? Bagi para pebisnis muda, kalau mau dari hobi menjadi bisnis, kita harus tahu juga punya attitude yang benar, gitu, sikap yang benar. Apa yang sebenarnya berlakulah seperti apa adanya dulu. Kalau kita bisnis kita belum bisa kita tinggalkan ya sendiri, jangan pernah merasa bisnis saya udah berhasil. Jangan. Saya juga pada posisi di mana saya lagi ngebangun bisnis baru usia 2,5 tahun. Saya merasa ini belum apa-apa gitu. Oke Pak, saya harus totalitas di situ. Nah, terakhir apa yang selalu saya bilang, moral gitu. Bisnis itu harus benar-benar kita yakin. Yakin nggak dengan bisnis ini? Yakin. Beneran? Berapa persen? 100%. Kalau saya 1000% Ki. Artinya apa? Ketika saya sudah memilih hobi saya ini menjadi bisnis, saya harus yakin ini adalah pilihan bisnis saya gitu. Saya yakin akan sukses di sini gitu. Yang kedua, disiplin. Selalu saya bilang disiplin. Hobi itu benar-benar bisa jadi bisnis ketika kita benar-benar menempatkannya sebagai bisnis. Kita harus disiplin. Terakhir apa? Antusias. Kita senang di sini ya, Ki ya gitu. Apa namanya? Dengan senang hati ya. Dengan senang hati. Jadi kita melakukan usahanya juga dengan betul sekali. Jadi itulah hobi itu benar-benar bisa jadi bisnis kalau melakukan hal tadi itu. Begitu, pasti. Oke, baik pemirsa, pada pebisnis muda yang ada di rumah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi bareng Coach dan juga bareng Rizky tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Tak pernah ku sadari aku segila ini. Aku hidup untukmu, aku mati tanpamu. Tak pernah ku mengerti aku sebodoh ini. Aku hidup untukmu, aku mati tanpamu. Oke, baik pembisnis muda yang ada di rumah dan juga penonton yang ada di studio, masih kembali lagi bersama saya Asri Anggita, tentunya dalam acara yang sangat luar biasa yaitu Nubis. Yang muda yang berbisnis. Sepertinya agak ngantuk ya makin malam. Oke, tentunya bukan host yang sangat hebat kalau tidak bisa memainkan salah satu sulap sedikit aja seperti host yang sebelumnya ya. Oh, Mr. gitu. Main tentu nggak, Mr. Coach? Main, betul. Mr. Dia Main, minta kan? izin ke saya kemarin tuh. Nggak ada halangan. Ya. Ada halangan ya, jadi saya diajarin trik-trik sulap sedikit dari Mr. Main. Tapi ini hobi apa enggak nih? Kenapa? Ini hobi apa enggak nih? Ini sekedar menghibur para Oh, pembisnis muda oke. yang ada di rumah tentunya. Oke, boleh. Oke, Coach boleh minta tolong. Oh iya, simpan aja di sini ya. Oke. Oke, di sini kan aku ada yang namanya kartu ya. Oke. Ke Coach aja kali ya. Mungkin ada yang lain mungkin bisa Ada yang jadi mau- Rizky sekalian. Rizky? Ki, sekalian Ki. Sekalian boleh beli. Oke, boleh ke tengah. Oke. Di sini aja Ki. Oke. Nah, gitu. Oke, boleh dilihat dulu ya pemirsa di rumah. Saya punya 2 kartu yaitu 7 hati dan juga 9 keriting. Ya. Elastiko 7. 7, suka 7 kan? Suka angkat 7 kan? Oke, boleh pinjam tangannya? Nggak apa-apa kan pinjam tangannya? Nggak apa-apa pinjam tangannya.
Oke, baik pemirsa muda, saya punya 2 kartu, 9 keriting dan juga 9 hati. Nah, 9 hati ini akan saya taruh di tangan kanannya Rizky ya. Boleh? Dilihat dulu. Takutnya bohongan. Oke ya? Oke, selanjutnya. Nih, sekarang 9 keriting ini akan saya taruh di atasnya 7 lope ini. Oke, boleh kesini sebentar. Nah, dipukul dulu ya, biar nggak nakal. Oke, di sini ada terjadi yang namanya sistem transformasi ya, bukan transformer ya, transformasi. Transformasi, jadi nanti akan ada perpindahan ya. Oke, tadi ingat kartunya? Ada 7 hati dan juga 9? Benar. Iya. Yakin nggak? Yakin. Udah dipukul ya tadi, sama aku dipukul lagi. Oke, sekarang kita buka ya. Benar, 7 hati dan 9? Oke, sekarang kita buka. Kosong. Ngebohong nih, gini. Rizky bohong, nggak ada coach. Ininya Kosong kemana? ya? Keritingnya kemana? Kemana? Oke, pegang dulu ya. Oke. Kan tadi seperti yang saya... Iya, plus ya. Belum coach. Oh gitu. Yang penting Belum. udah bikin satu. Seperti tadi aku udah bilang kan, Hah? tadi 9 keriting dan juga 7 hati. Hah? Berarti di mana 9 keriting ya? Tadi kan aku bilang ada proses yang namanya proses transformasi. Sekarang dibuka. Oh. Ada di situ. Oke. Itu hanya sedikit saja yang diajarkan Oke. dari Mr. Mind tentunya. Jadi Oke. untuk menghilangkan rasa kangen pemirsa muda yang ada di rumah untuk Mr. Mind tentunya ya. Oke. Oke, boleh pinjam Lucky. Oke, Mr. Man lagi di Bali Lagi ya. di Bali. Oke, mangga Ki. Oke, terima kasih ya. Iya. Iya. Jadi para pebisnis muda semakin yakin gitu, semakin yakin ketika kita punya hobi, jangan dijadikan jadi cost center gitu bagi saya. Apa itu cost center? Kita menjadikan hobi kita hanya sebatas biaya, malah tidak menghasilkan apa-apa gitu. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil dari materi kita malam ini, sharing kita malam, kita harus menjadi pebisnis yang luar biasa. Salah satunya adalah bagaimana kita menjadikan hobi kita menjadi bisnis. Strateginya gimana? Satu, dalamin hobi kita itu. Dalamin, pahami lebih dalam. Kedua, pahami bahwa itu bisa menjadi bisnis. Bisnis dalam artian itu bisa menjadi create money, bisa menghasilkan profit. Yang ketiga, konsekuensinya kita harus belajar bisnis itu. Jadi para pebisnis muda, kalau sudah memulai bisnis dari hobi, juga harus belajar gitu. Harus belajar. Ya, kita di GMB Entrepreneur School juga menyatakan bahwa kalau mau sukses harus pakai ilmu. Itu kata kuncinya. Ilmu apa? Ilmu manajemen, ilmu bisnis. Karena itu akan menjadi dasar buat kita mengembangkan skill kita untuk sukses nanti. Terakhir, kita harus punya attitude yang benar dalam bisnis. Kita harus benar-benar menjadi entrepreneur muda yang luar biasa, punya attitude yang luar biasa sehingga kita akan sukses. Itu. Oke, Asik. itu menjadi inspirasi buat Asa sendiri ya. Jadi kalau misalnya aku punya hobi, wajib dikembangkan tentunya dengan ilmu ya coach ya. Dan jadikan bisnis. Oke. Bisnis juga dalam bentuk apa dulu ya? Betul, Oke. betul. Waktunya kayaknya udah habis, kita Oh, harus gitu. pamit dulu dari pebisnis muda yang ada di rumah nih. Oke. Terima kasih ya coach ya. Yep. Oke, baik pebisnis muda yang ada di rumah, tadi kita 1 jam ke belakang tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan sumber inspirasi kita dan juga dengan coach Meriza. Yep. Tentunya kita akan berjumpa lagi di acara yang sangat luar biasa yaitu Nubis Yang muda, yang bersih. Terima kasih. Semoga jadi tambah nanti rekomennya dapat Tak mungkin menyalahkan waktu, ambil kopiannya. tak mungkin menyalahkan keadaan. Kau datang di saat ku membutuhkanmu. Dari masalah hidupku bersamanya, semakin ku menyayangimu, semakin ku harus melepasmu dari hidupku. Tak ingin lukai hati